Halo Bapak Lukman yang kami hormati dan rekan-rekan mahasiswa, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, saya dan rekan-rekan saya ingin mempresentasikan tugas UTS kami yang berjudul Pentingnya Nilai-Nilai Pancasila dalam Bersosialisasi Digital Gen Z. Dengan saya Andre Ranaldi dan rekan saya ada Kak Siti Aisyah, Kak Yasmin, dan Kak Goklas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di bagian saya akan membahas bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral masyarakat, khususnya generasi muda. Kita tahu saat ini generasi Z adalah kelompok yang paling aktif menggunakan media sosial yang penuh dengan arus informasi, opini, bahkan konflik. Namun, tidak semua informasi di media sosial dibarengi dengan kesadaran etika dan tanggung jawab sosial. Inilah kenapa penting bagi generasi muda untuk tetap menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar bersikap, agar tetap bijak, sopan, dan beretika dalam bersosialisasi secara online. Next. Kemudian, saya akan menjelaskan tujuan, topik, dan fokus dari presentasi kelompok kami. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengajak generasi muda agar memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital, khususnya di media sosial. Topik yang kami bahas adalah peran Pancasila dalam membentuk karakter generasi Z di era digital. Fokus kami terletak pada bagaimana generasi Z dapat menjaga nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, tanggung jawab, dan saling menghormati dalam dunia digital yang seringkali bebas tanpa batas. Itulah bagian saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, saya akan lanjutkan memaparkan yang konsep dan metode. Di mana konsep nilai Pancasila ada terdiri dari 5 sila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita mengembangkan sikap hormat dan bekerja sama antara pemeluk Tuhan yang Maha Esa yang satu dengan pemeluk agama lain. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana sesama mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 3, persatuan Indonesia, di mana setiap warga negara memerintah yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana kita harus menghormati dan mendukung keputusan yang dibuat sebagai hasil musyawarah. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana setiap warga negara harus menghormati hak lain tanpa memandang status apapun. Demikian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh saya. Berikutnya, saya akan membahas mengenai ciri-ciri sosialisasi generasi Z. Jadi, dari yang bisa teman-teman lihat, ada 4 ciri-ciri dari sosialisasi generasi Z. Yang pertama itu cepat. Jadi, generasi Z mampu dengan cepat menyesuaikan diri terhadap perkembangan tren yang ada, terutama dalam dunia digital dan teknologi. Yang kedua, terbuka. Generasi Z memiliki pola pikir yang terbuka terhadap perbedaan, ide baru, dan perubahan sosial. Yang ketiga itu multitasking, di mana generasi Z ini terbiasa melakukan berbagai aktivitas secara bersamaan, misalnya dapat belajar sambil menggunakan media sosial. Yang terakhir interaktif. Gaya komunikasi Gen Z cenderung aktif dan responsif. Mereka terbiasa berinteraksi secara langsung maupun melalui platform digital dengan baik. Baik, untuk bagian saya menjelaskan tentang masalah di ruang digital. Yang pertama ada hoax. Hoax memiliki konsekuensi yang luas bagi individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan.
Hoaks dapat menimbulkan rasa takut, memecah belah, dan merusak kepercayaan pada sumber informasi yang dapat dipercaya. Dengan merusak fakta hoaks, dapat membentuk opini publik, mempengaruhi hasil pemilihan, dan bahkan memiliki dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam kasus hoaks terkait kesehatan yang mempromosikan praktik berbahaya atau informasi yang salah tentang isu-isu sosial penting. Yang kedua ada cyberbullying. Cyberbullying adalah fenomena yang tak terelakkan di era digital, ketika akses internet semakin meluas dan platform daring menjadi bagian integral dan kehidupan sehari-hari. Keberadaan internet memungkinkan pelaku untuk bersembunyi di balik anonimitas, memperluas cakupan dan durasi serangan mereka tanpa adanya batas waktu maupun lokasi. Yang ketiga, hate speech. Media sosial menjadi wadah empuk bagi netizen untuk melontarkan hate speech dengan dalih kebebasan berpendapat, bahkan beberapa pelaku penyebar kebencian hanya mengenal korban dari media sosialnya, sehingga mereka tidak mengetahui dampak apa yang akan diterima oleh korban di dunia nyata. Yang terakhir, intoleransi. Dalam era digital yang makin berkembang pesat, fenomena intoleransi sosial kini menonjol terutama di kalangan generasi Z. Generasi ini tumbuh di tengah kemajuan teknologi dan akses informasi yang luas, menghadapi tantangan baru mempraktikkan nilai-nilai etika dalam interaksi sosial mereka. Untuk selanjutnya, solusi nilai Pancasila. Yang pertama, untuk sila pertama, toleransi. Toleransi bukan sekedar menerima perbedaan, tetapi tentang bagaimana mampu menghargai dan menghormati keberagaman yang ada pada Indonesia. Yang sila kedua, empati. Dalam memungkinkan penghambatan cyberbullying, terutama ketika kualitas pertemanan sedang mengalami ketegangan atau konflik. Kualitas persahabatan yang lebih tinggi berperan dalam meningkatkan empati yang ada pada gilirannya akan mengurangi kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam cyberbullying. Sila ketiga adalah cinta tanah air. Pengaruh media sosial terhadap karakter masyarakat pada masa kini dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Untuk sila keempat, menghargai perbedaan opini yang diberikan oleh orang lain dalam berpendapat dan menghindari konflik. Untuk sila kelima, pengakuan dan pengaturan terhadap kebebasan berekspresi melahirkan kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dengan cara apapun, sehingga hak atas kebebasan berekspresi melahirkan hak atas informasi. Selanjutnya ada pojok Q&A untuk tanya jawab. Untuk pertanyaannya akan bisa disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, kami masuk ke sesi Q&A. Saya akan menyampaikan satu pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang sudah dibahas sebelumnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mendorong generasi Z agar lebih peduli dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di media sosial? Pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya. Silakan. Untuk pertanyaan berikut dapat dijawab mengenai edukasi lewat konten kreatif dan panutan digital seperti influencer untuk kita menjadi tokoh supaya kita mengikuti dengan lebih baik di era digital ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan kedua. Pertanyaan yang paling sering dipertanyakan itu, apakah Pancasila masih relevan di era yang digital ini? Pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya. Ya, di era digital yang zaman sekarang yang berkembang sangat pesat, semuanya sudah menggunakan teknologi itu sangat relevan dengan nilai-nilai yang ada yang terkandung di dalam nilai Pancasila itu secara kontekstual dapat memberikan sisi positif bagi kita. Demikian ya. Ya, baik, terima kasih. Sekian penjelasan kami pada materi pentingnya nilai Pancasila dalam bersosialisasi digital dalam hal ini pada generasi Z. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Selamat siang.